Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Baiklah, perkenalkan, nama saya Radina Ayundriani. Saya dari kelompok 7. Nah, jadi di kelompok 7 itu kami membahas tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi di makalah kami itu ada 4 poin. Yang pertama itu tentang kehidupan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua tentang peran Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir dinamika pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini saya akan membahas tentang poin pertama yang bertemakan tentang kehidupan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali itu lahir sekitar tanggal 13 Rajab 23 Prahijrah atau 599 Masehi. Ali itu wafat pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijrah atau 661 Masehi. Ali itu adalah seorang anak lelaki pertama yang memeluk agama Islam. Jadi Ali juga keluarga sekaligus sepupu Nabi Muhammad. Dari kecil itu Ali itu tinggal dengan Nabi Muhammad, bahkan sampailah dia menjadi menantu Nabi Muhammad karena dia menikah dengan anak Nabi Muhammad yang bernama Fatimah. Setelah menikah dengan Fatimah, Ali itu pernah menjabat sebagai khalifah pada tahun 556 sampai 661 Masehi. Beliau itu lahir di Ka'bah 10 tahun sebelum kenabian. Beliau itu menjalani masa kecilnya dengan bermain-main sehingga beliau itu tidak terjerumus ke dalam berhalalisme karena pancaran iman yang masuk ke dalam kedua matanya lah, sehingga dia itu bisa terjauh dari segala sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, riwayat lama seperti Ibnu Ishaq menjelaskan bahwa Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu tersebut, atau orang kedua yang percaya setelah Khadijah, istri Nabi Muhammad. Pada ketika itu Ali itu berusia 10 tahun. Pada usia remaja, setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Nabi Muhammad karena sebagai anak asuh. Ali juga mempunyai kesempatan yang banyak untuk selalu bersama Nabi Muhammad. Bahkan tadi seperti yang saya katakan, hingga dia sampai menjadi menantu Nabi Muhammad karena dia menikah dengan anak Nabi Muhammad yang bernama Fatimah. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang kehidupan Ali bin Abi Thalib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izmaida. Saya dari kelompok 7. Pemateri kedua tentang peran Ali bin Abi Thalib dalam kemajuan Islam. Ali radhiyallahu an, sahabat yang mulia Rasulullah SAW, dalam keislaman yang merupakan contoh mengagumkan bagi Islam, baik dalam ketakwaan, istiqomah, keadilan beliau, loyalitas beliau, kesetiaan beliau, serta kepahlawanan beliau. Ali radhiyallahu an yang mendahului orang-orang masuk Islam. Dia melampaui mereka dengan ilmu yang mengalir deras, yang ditimba langsung dari Rasulullah SAW. Ali radhiyallahu an meraih martabat tinggi di bidang ilmu karena dia terdidik dalam pengasuhan Rasulullah SAW tentang sumber ilmunya. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah salah satu penulis wahyu yang dipercayai dan sering menulis surat-surat perjanjian serta kesepakatan yang penting.
kita lihat seperti Ali bin Abi Thalib dipercaya untuk menulis sebuah poin-poin kesepakatan perjanjian Hudaybiyah di perang Khaybar. Dia meraih kabar gembira yang sangat berbahagia, kesaksian agung dan sifat abadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebijakan politik Ali bin Abi Thalib. Kita masuk dalam poin kebijakannya, politiknya. Hari pertama setelah menggantikan khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan yang terbunuh, dia dilantik menjadi khalifah penerusnya. Hari pertama kekuasaannya, Ali langsung memperhatikan dan mencermati keadaan rakyatnya dan berusaha meneliti apa-apa yang mengusik, menyakiti, dan menyulitkan hidup masyarakatnya. Ali juga berusaha untuk mengembangkan peradaban Islam, berusaha membersihkan sumber-sumber hukum Islam dari tradisi, adat istiadat, hadis-hadis, terutama hadis-hadis palsu, dan sumbernya lainnya yang diragukan kesahihannya. Khalifah Ali bin Abi Thalib sering mengawasi dan memeriksa transaksi yang berlangsung di pasar-pasar kaum muslim. Karena Ali tidak mungkin selalu mengontrol transaksi berlangsung di pasar, maka Ali membentuk salah satu badan pengawas khusus yang khusus dibangunnya untuk mengawasi dan menjaga keamanan serta ketertiban transaksi yang berlangsung di pasar-pasar. Khalifah Ali membangun sebuah penjara di Kufah untuk menahan orang-orang yang berbuat salah dan para penjahat. Ia juga membentuk pasukan polisi yang dipimpin oleh beberapa tokoh. Dan Ali membentuk beberapa kebijakan penting diambil. Yang pertama, Ali radhiyallahu an memindahkan ibu kota kekhalifahan Islam dari Madinah ke Kufah. Karena beberapa sebab. Ia melihat para penduduk Irak lebih loyal dan lebih gigih menolongnya, terutama penduduk Kufah. Maka dia memindahkan ibu kotanya kekhalifahan Islam dari Madinah ke Kufah. Itu poin pertamanya. Yang kedua, ia tidak mendapati penolongan dari kalangan Quraisy, sehingga jika ia tetap bertahan di Madinah, tentu saja ia akan berjuang sendiri tanpa ada orang lain yang menyokongnya atau mendukungnya. Poin kedua itu. Poin ketiga, ia juga lebih dekat wilayah Syriah sehingga dapat memantau lebih dekat pergolakan atau permasalahan yang terjadi setelah peristiwanya terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kedua, ia kembali menerapkan kebijakan Abu Bakar, khalifah pertama, Al-Siddiq radhiyallahu anhu, berkaitan dengan distribusi keuangan negara. Karena pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, kekacauan terjadi di mana-mana sehingga ekonomi keuangan Islam terganggu saat itu. Yang ketiga, dia mengambil kebijakan Umar bin Khattab, khalifah kedua, menugaskan para sahabat besar untuk memimpin suatu wilayah. Mereka diminta untuk tetap tinggal di Madinah, tidak keluar dari sana demi keselamatan mereka dan demi menjaga keberlangsungan urusan pemerintah di berbagai wilayah negara Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Maulana dari kelompok 7. Di sini saya akan membacakan materi tentang masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sepanjang hayatnya, Ali bin Abi Thalib tidak pernah bersujud kepada para berhala. Sujudnya ia sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang pertama dan untuk yang terakhir. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib diberikan gelar Karamullah Wajhah, yaitu Allah yang telah memuliakan wajahnya. Ia telah masuk Islam pada usia yang sangat dini, yaitu 10 tahun. Dialah anak kecil yang pertama kali masuk Islam, bahkan sebagian mengatakan ialah orang pertama yang masuk Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ia masuk Islam, dia diberi bimbingan dan diberi pelajaran tentang akhlak dan berbagai macam pelajaran lainnya, dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, yang mana
agar Ali bin Abi Thalib selalu terjaga keimanan dan ketakwaannya dari kecil hingga remaja. Kemudian pada usia remaja, Ali bin Abi Thalib diberikan suatu cobaan oleh Allah, yaitu ia diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggantikan tempat tidurnya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar oleh kafir-kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Ali bin Abi Thalib pun tidak segan-segan untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau dapat berlindung dari kejaran kafir-kafir Quraisy. Maka dari itulah Ali bin Abi Thalib memiliki keteguhan iman dan ketakwaan yang kuat sejak kecil hingga dewasa. Beliau juga selalu mengikuti peperangan-peperangan yang diadakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membela agama Islam. Dan juga setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diangkat menjadi khalifah keempat setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Beliau diangkat menjadi khalifah keempat dan menjadi salah satu dari Khulafaur Rasyidin atau pemimpin-pemimpin yang diberikan petunjuk. Dan ketika kekhalifahan beralih kepada Ali bin Abi Thalib, ia menerimanya dengan berat hati dan sikap yang enggan. Ali menjalankan roda pemerintahan dan politik seperti yang dijalankan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia juga menyerupai Umar dari sisi kezuhudan, ketakutan, keadilan, dan ketegasan hukumnya dalam menjalankan pemerintahan. Ia menjadi pewaris Umar bin Khattab dari sisi pemerintahan dan perpolitikan dalam mengawasi dan menjaga agama Islam dan pemerintahan muslimin. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib secara singkat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Ratna Amadea. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika pemerintahan di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pertama kali menunjukkan keberaniannya pada saat Perang Badar ketika ia mengalahkan Walid dan Seba, yaitu prajurit Arab yang terkenal. Dalam masa pemerintahan dua khalifah yang pertama, Ali bertindak sebagai penasihat utama. Ia menyelesaikan segala masalah tentang kenegaraan. Selain itu, beliau juga menyelesaikan masalah tentang hukum dan agama yang orang anggap beliau menguasainya. Lalu setelah wafatnya Nabi, Ali mengkhususkan diri dalam kegiatan memajukan kehidupan moral dan intelektual umat, dan beliau jarang untuk ikut berperang. Pilih menjadi khalifah setelah mati Sayyidnya Utsman, ketika dunia Islam menghadapi huru-hara yang memuncak dengan dikepungnya kota Madinah oleh kaum perusuh. Penduduk Madinah berlomba-lomba menyampaikan sumpah setia kepadanya. Pihak Ali menyadari bahwa para perusuh terlalu kuat untuk dihadapi dengan tergesa-gesa yang bisa mengakibatkan kehancuran agama Islam. Kenyataan ini membuat Ali menahan diri untuk tetap menghadapi para pengacau dengan tegas. Pada pemberontakan orang Kharij yang pada akhirnya Ali sendiri yang menjadi korban, 3 orang Kharij merencanakan membunuh 3 orang, yaitu Ali, Muawiyah, dan Amr bin al-As, yang diserahi membunuh khalifah pada saat Ali hendak bersembahyang. Salah satu putra Islam terbesar itu meninggal pada usia 63 tahun. Pemerintahan berlangsung selama 4 tahun 9 bulan. Ia ditakdirkan menjalankan pemerintahan Islam melalui masa-masa paling kritis, berupaya pertentangan antar kelompok. Ali terpilih menjadi khalifah ketika Islam banyak digoncang berbagai gejolak. Ali juga seorang
mujtahid dan ahli hukum pada zamannya. Tak disangka lagi Ali adalah ahli hukum terbesar pada masa pemulaan Islam.